Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga sampai dengan detik ini kita masih dalam naungan Islam, iman, dan di bawah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berusaha senantiasa untuk berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dua bab sudah kita lewati dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam, dan alhamdulillah kita sekarang memasuki bab yang ketiga. Ya, di awal bab saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan para santri sekalian, barakallahu fikum, agar kembali meluruskan niat, ya. Kita luruskan niat kita masing-masing, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari materi ini. Semoga materi yang kita pelajari bermanfaat untuk akhirat kita, untuk agama kita, dan untuk dunia kita, sehingga kita jadikan mendengarkan kita terhadap audio ini, mencatatnya kita akan pelajaran ini, semua yang kita lakukan pada KBM online ini bernilai pahala, ya, sehingga tidak ada yang rugi bagi seorang muslim dalam beraktivitas, karena dia niatkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah salah satu cara agar aktivitas kita senantiasa dalam keadaan baik, aktivitas kita terjauh dari hal-hal yang mubazir, apalagi yang mengandung unsur maksiat, ya. Karena kita meniatkan untuk Allah, jadi otomatis yang akan kita kerjakan adalah hal-hal yang baik. Kalaupun itu hal mubah, maka kita niatkan untuk kebaikan agama kita, dan semua yang ada di lingkungan kita, semua potensi, semua hal yang terkait dengan kita, jadikan itu semua sebagai sarana yang bisa memasukkan kita ke surga. Bukan hanya kita, tapi keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, teman-teman kita, ustaz-ustaz kita. Bagaimana caranya? Yang kita kerjakan, yang kita hadapi, hal-hal yang ada di sekitar kita, menjadikan kita masuk ke surga, termasuk pelajaran IPA. Bagaimana caranya kita mempelajari hal yang mubah, dipelajari boleh, nggak dipelajari juga tidak bermasalah, tapi menjadikan kita masuk surga dengan hal ini. Caranya gimana? Caranya niatkan ikhlas karena Allah. Dengan mempelajari ini kita semakin mengetahui kemaha besaran Allah akan makhluk-makhluk atau ciptaannya, bahwa ilmu kita sangat sedikit, ya, kita termasuk hamba-hamba yang rendah ilmunya, sehingga untuk mengetahui makhluk ciptaan Allah, benda-benda di alam semesta ini, kita tidak mampu, hanya sebagian kecil saja, ya. Itu menunjukkan kejahilan kita, dan terus kita mohon kepada Allah agar kita ditambahkan senantiasa setiap saat ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk agama, akhirat kita, dan dunia kita, ya. Setelah kita berusaha meluruskannya, terus kita lalui pelajaran ini dengan cara-cara yang terbaik, dengan cara yang sistematis, yaitu kita dengarkan audionya, kita catat yang perlu kita tambahkan di buku kita, poin-poinnya, agar lebih paham dengan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga tidak banyak membuang waktu yang lain bisa kita gunakan untuk murojaah Al-Quran, murojaah hadis, murojaah pelajaran-pelajaran dunia lainnya.
Kalaupun insya Allah nanti suatu saat kita sudah paham pelajaran ini, kita jadikan pelajaran ini sebagai wasilah untuk mendukung kebaikan agama kita. Bisa kita sudah paham ilmu ini, kita bisa menyampaikan kepada orang yang membutuhkan sambil kita membawa dakwah yang mulia ini, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang mulia ini, sambil kita tuliskannya. Itu harapan kita. Jadi insya Allah nggak ada yang mubazir apa yang dikerjakan oleh seorang muslim. Apabila dia niatkan, dia tancapkan tujuannya, dia tahu tujuannya, dan dia kerjakan secara sistematis, secara tepat ya, sehingga dia insya Allah memperoleh hasil yang maksimal, hasil yang optimal ya. Kita masuk ke klasifikasi materi seperti yang di judul klasifikasi materi. Maksud materi di sini adalah materi benda-benda yang ada di alam. Kalau kita ketahui benda-benda yang ada di alam yang di sekitar kita, dari wujudnya kita sudah ketahui terbagi menjadi 3, yaitu ada wujud gas, cair, dan padat. Itu yang kita gunakan, kita manfaatkan, itu yang ada di sekitar kita. Sedangkan apabila materi atau benda yang ada di alam dilihat dari komponen penyusunnya, maka ada 3 hal ya, yaitu ada dia termasuk unsur atau senyawa atau campuran ya, yang itu akan kita bahas satu persatu di dalam bab ini insyaallah taala. Unsur diartikan dalam buku ini adalah sebagai zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa ya. Ini adalah pengertian dari unsur, yaitu komponen penyusun suatu benda ya, yang dia itu tidak dapat diuraikan lagi dengan reaksi kimia biasa, karena dia bentuknya adalah zat tunggal dia itu sendiri. Nah, dalam keseharian kita yang dicontohkan di sini yang sering kita dapatkan yaitu oksigen ya. Oksigen merupakan contoh dari unsur ya, ada unsur oksigen. Oksigen yang kita hirup ya, kita ambil manfaatnya setiap hari, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik kita sadari ataupun tidak ya. Kita bisa menghirupnya dengan mudah, dengan gratis ya, dengan tanpa perhitungannya ya. Itu merupakan bagian dari unsur, itu nikmat yang besar bagi kita. Dan dibandingkan, kalau kita membandingkannya dengan saudara-saudara kita yang ketika dia menghirup udara membutuhkan oksigen harus dengan tabung ya, saudara-saudara kita yang sedang sakit di rumah sakit ya, itu harus dengan biaya, harus dengan kerja keras, harus dengan pengorbanan dan seterusnya. Kita menghirup oksigen dengan mudahnya untuk kepentingan badan kita. Maka kita ketika mengetahui nikmat ini harus semakin bertambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk semakin meningkatkan keimanan kita dan semakin menambah peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh oksigen, unsur. Kemudian contoh yang lain dari unsur adalah hidrogen ya. Hidrogen juga merupakan bagian dari unsur. Ketika kedua hal ini digabungkan, maka dia akan menjadi senyawa yang disebut dengan air ya. Senyawa itu disebut dengan air. Air merupakan gabungan dari oksigen dan hidrogen, dan biasanya disimbolkan dengan rumus kimianya atau unsurnya ditulis dengan H2O. Ini contoh
unsur yang ada di sekitar kita. Dan para ilmuwan, para peneliti yang melakukan eksperimen terhadap hal ini, mereka mendapatkan di alam ini ada 92 jenis unsur, ya, 92 jenis unsur alami. Sedangkan selebihnya adalah unsur buatan, ya. Selebihnya kalau ada itu adalah unsur buatan. Sekarang kita masuk ke pembagian unsur. Tadi materi bisa digolongkan kepada unsur, terus campuran atau senyawa. Sedangkan unsur sendiri dia dibagi menjadi 3. Ya, unsur dibagi menjadi 3. Yang pertama, unsur dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah unsur logam. Yang pertama adalah unsur logam. Sebagaimana yang kita ketahui, benda yang mengandung unsur logam banyak sekali kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, yang vital untuk kebutuhan kita. Contohnya, misal di zaman sekarang listrik merupakan kebutuhan yang pokok, ya. Orang di mana-mana menggunakan listrik, ya. Kita sekarang belajar menggunakan online karena adanya energi listrik. Bisa membuka HP, bisa mengirim data, ya, saling berkomunikasi, semuanya karena adanya listrik. Dan listrik itu dikirimkan atau disalurkan atau diproduksi dengan media logam atau mengandung unsur logam, entah itu baja, entah itu berbagai macam perangkat-perangkat untuk peralatan listrik, itu unsur logam. Unsur logam ini banyak kita manfaatkan sehari-hari, kelistrikan, ya, sebagai bahan konduktor tentunya banyak mengandung unsur logam. Terus dalam rumah kita sendiri banyak unsur logam di sana, ya. Unsur logam benda-benda yang ada di rumah kita. Di sana ada setrika. Setrika itu ada unsur logamnya, ada unsur plastiknya juga, ya, atau non logam. Di sana juga di rumah kita juga mungkin ada sendok yang terbuat dari logam, ada kompor, ada LPG, ada mungkin mesin cuci, ada mesin pompa air dan semacamnya yang ada unsur logamnya. Jadi banyak. Dan unsur-unsur logam, benda-benda yang mengandung unsur logam ini biasa kita gunakan, ya. Yang paling besar apa? Iya, yang sering mungkin kita gunakan unsur logam yang kita manfaatkan ada kendaraan, ya. Banyak unsur logam pada kendaraan, baik sepeda motor, mobil, dan yang sejenisnya. Unsur logam yang sering kita gunakan memiliki beberapa sifat, ya. Mungkin bisa para santri sekalian ringkas atau rangkum dalam buku catatan agar lebih mudah ketika mau memurojaahnya, ya. Sifat-sifat unsur logam yang pertama yaitu memiliki warna putih, ya. Sifat yang pertama dari unsur logam memiliki warna putih yang mengkilap, ya. Jadi pada dasarnya logam itu warnanya putih mengkilap, ya. Pada dasarnya dibentuk lain dengan warna lain itu setelah adanya prosesnya. Kemudian ciri yang kedua, mempunyai titik lebur yang rendah. Ini ciri yang kedua. Tadi ini yang pertama yaitu warnanya putih mengkilat. Yang kedua, mempunyai titik lebur yang rendah. Kemudian yang ketiga, ciri dari logam ini dia dapat menghantarkan listrik. Ini ciri yang ketiga. Kemudian ciri yang keempat, dapat ditempa atau dibentuk.
Ini ciri yang keempat. Yang kelima, dapat menghantarkan panas atau kalor. Ini ciri yang kelima. Ya. Jadi itu 5 ciri benda yang mengandung unsur logam. Unsur logam itu ciri-cirinya yang ditulis buku ini ada 5. Nah, dan secara umum unsur logam itu bentuknya padat kecuali satu, yaitu dikecualikan pada air raksa ya. Air raksa yang mungkin kita jumpai pada termometer air raksa dan beberapa penggunaan lainnya pada peralatan, itu dia tergolong unsur logam air raksa itu. Ya, ini logam yang dikecualikan, bentuknya cair. Secara umum logam bentuknya padat ya. Logam bentuknya padat. Sekarang contoh unsur-unsur logam dalam kehidupan keseharian kita ya. Yang pertama dicontohkan di sini ada krum ya. Ada krum digunakan untuk ya dalam sehari-hari yang pernah kita lihat, krum itu digunakan untuk bumper mobil ya misal ya, dan campuran baja menjadi stainless, itu krum ya, sehingga mengkilat ya, krum jadi mengkilat. Kemudian contoh yang kedua adalah besi ya. Contoh unsur logam, besi ini contoh unsur logam, bukan contoh bendanya. Tadi krom itu contoh unsur logam. Sekarang besi, contoh unsur logam adalah besi. Ya, ini dikatakan merupakan logam yang paling murah ya. Nah, unsurnya namanya besi, walaupun nanti bendanya sendiri ada yang namanya besi. Misal orang membuat bangunan, maka ada sebagai rangkanya menggunakan besi ya. Tapi unsur besi sendiri itu ada. Kemudian yang ketiga, unsur yang dicontohkan di sini adalah nikel ya. Nikel ini benda yang tahan terhadap udara, sangat tahan terhadap udara dan air pada suhu biasa. Nikel yang bentuknya padat, sehingga dia digunakan untuk pelapis beberapa benda ya, sehingga benda tersebut dalam kondisi normal tahan terhadap cuaca udara dan air ketika benda dilapisi dengan nikel. Kemudian yang berikutnya adalah dicontohkan di sini tembaga. Tembaga disimbolkan dengan CU ya, tembaga. Tembaga iya, kebanyakan dalam keseharian kita terdapat pada kabel ya, kabel listrik, peralatan elektronik ya. Itu yang kualitasnya bagus menggunakan tembaga ya. Kalau yang kualitas jelek, misal untuk dinamo dan seterusnya, kadang sebagian tidak menggunakan tembaga, campur dengan yang lainnya. Kualitas yang terbaik adalah dengan tembaga. Yang kelima adalah seng ya. Dia unsur logam. Seng ini unsur logam. Walaupun nanti ada benda sendiri yang namanya seng ya, yang untuk atap rumah ya, untuk plat dan seterusnya. Nah, itu pun namanya seng, tapi yang dimaksudkan di sini adalah seng unsur dari logam. Kemudian yang berikutnya adalah platina yang dicontohkan di sini. Platina atau plat itu yang bisa digunakan biasanya untuk knalpot kendaraan atau mobil, terus untuk konduktor listrik, bidang kedokteran dan semisalnya banyak menggunakan platina. Kemudian yang dicontohkan berikutnya di sini adalah emas ya. Emas juga termasuk unsur logam, maka dinamakan emas itu adalah logam mulia ya, logam mulia. Karena apa?
Ya karena harganya mahal dan untuk mendapatkannya perlu proses yang tinggi ya, perlu proses yang detail. Karena dia misal didapatkan harus diolah, harus bakar dan semisalnya, dipanaskan untuk mendapatkan emas yang murni. Itu unsur-unsur logam. Selesai pembahasan yang pertama, pembagian unsur yang pertama, unsur logam. Sekarang kita masuk pembagian yang kedua, yaitu unsur non logam. Unsur non logam ini pun unsur benda yang mengandung unsur non logam ini pun banyak kita manfaatkan dalam kehidupan kita, sama seperti logam ya. Ini kebalikannya non logam. Berarti sifatnya pun ada sebagian yang kebalikan dari sifat logam. Yang pertama, sifat dari unsur non logam yaitu tidak mengkilap ya. Dia tidak mengkilap. Kalau tadi logam mengkilap, kalau ini tidak mengkilap. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sifatnya dia sebagai penghantar arus listrik yang buruk ya. Menghantar arus listrik yang buruk, sehingga ketika kita mendapatkan kabel listrik, di dalamnya penghantar listrik yang baik, logam, tembaga. Kemudian di luarnya dibungkus dengan non logam karena dia penghantar listrik yang jelek sebagai isolatornya ya. Sehingga kabel tersebut aman ya, tidak berbahaya. Kemudian sifat yang ketiga dari unsur non logam, tidak dapat ditempa ya. Artinya tidak dapat dibentuk ya. Kalau tadi semisal besi, logam, pandai besi bisa membentuk menjadi semisal menjadi pedang, menjadi cangkul, menjadi peralatan-peralatan lainnya, itu bisa ditempa. Kalau non logam dia tidak bisa ya. Misal kayu, plastik ya, tidak bisa ditempa. Kalau plastik bisa dicetak, kalau kayu bisa dibentuk, tapi ditempa tidak bisa ya. Nah, di sini dibawakan beberapa contoh unsur dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu di sini ada fluor ya. Biasanya terdapat di pasta gigi, makanya ada fluoride dan seterusnya yang mengandung fluoride dan seterusnya. Itu contoh yang dibawakan di sini. Kemudian ada brom ya, ada brom, ada juga yodium sebagai dia yang bisa digunakan sebagai antiseptik luka. Dia juga sebagai tambahan untuk garam dapur, sehingga memiliki kandungan yang lebih dibandingkan garam biasa. Itu poin yang kedua dari unsur. Sekarang masuk poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga dari unsur disebut dengan poin ketiga dari unsur adalah unsur semi logam atau metaloid. Jadi sebagainya mengandung unsur logam, unsur itu sendiri sebagainya bukan logam, makanya dinamakan semi logam. Contoh yang ada di kehidupan sehari-hari, yaitu di sini dicontohkan adalah silikon. Silikon ini biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada peralatan pemotongan, pengamplasan, bahan semikonduktor, membuat gelas dan keramik. Jadi silikon ini bagian untuk membuat gelas dan keramik yang kita manfaatkan dalam keseharian kita.
Kemudian contoh unsur semilogam yang lain adalah germanium. Ini bahan semikonduktor yang fungsinya juga sebagai isolator ketika suhunya rendah. Jadi germanium itu ketika suhunya rendah dia berfungsi sebagai isolator. Namun ketika suhunya tinggi dia juga beralih fungsi, fungsinya berubah menjadi konduktor. Ini diantara ciri atau kekhususan dari germanium yang merupakan dari unsur semilogam. Dia bisa menjadi isolator ketika suhu rendah dan ketika suhu tinggi menjadi konduktor. Dan ciri khas beberapa benda di alam atau unsur yang ada di alam ini dimanfaatkan oleh manusia untuk kemaslahatan mereka, baik di dunia industri maupun yang semisalnya. Kemudian insya Allah kita akan lewati aja ini tentang penamaan unsur-unsur ya, penamaan atau cara memberikan nama pada unsur. Jadi kita sekilas saja, yaitu tata cara penulisan nama pada unsur yang semisal tadi disebutkan. Contohnya semisal di besi Fe disimbolkan yang di atas tadi ini, atau silikon Si, yodium I, brom Br, fluor F, emas Au. Itu cara penulisannya oleh ilmuwan Jacob Berzelius. Dia menyusun kaidah pembuatan penamaan itu. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf yang diambil di huruf awal di depannya, ditulis dengan huruf kapital. Untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, maka penulisannya nama dibedakan dengan cara menambahkan satu huruf di belakangnya dan ditulis dengan huruf kecil Contohnya di sini, semisal oksigen ditulis O diambil dari awalnya, karbon C dari awalnya. Nah, kemudian untuk kalsium karena depannya sama-sama C, karbon sudah C, maka kalsium dikasih A, sehingga di sini disimbolkan untuk kalsium Ca Itu cara penulisannya. Untuk soal yang bisa santri sekalian rahimani wa rahimakumullah kerjakan di aplikasi ada dua. Yang pertama, silakan ditulis dan dijawab. Yang pertama, sebutkan 3 sifat unsur logam. Yang kedua, jelaskan pengertian unsur. Itu 2 soal. Semoga yang kita pelajari kali ini memberikan manfaat faedah bagi akhirat kita, agama kita, dan dunia kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.